Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2, akan menjelaskan pembahasan mengenai transfer panas. Transfer panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Transfer panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Bila dua benda atau lebih terjadi kontak termal, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bertemperatur lebih tinggi ke benda yang bertemperatur lebih rendah, hingga tercapainya kesetimbangan termal. Macam-macam transfer panas ada 4, yaitu konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contohnya, air dalam panci yang dipanaskan mengalami konveksi termal. Air di dasar panci yang terpapar langsung oleh panas menjadi panas, dan massa air yang panas naik ke atas sementara air dingin turun ke bawah. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contohnya, pegangan panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Lalu radiasi atau pancaran. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contoh terjadinya radiasi yaitu panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Kemudian contoh yang kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Kemudian evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan yang mengubah bentuk cair menjadi gas setelah menerima panas. Dalam hal ini terjadi transfer energi yang melibatkan perubahan suhu. Contohnya menyetrika pakaian. Selanjutnya, ada mekanisme proses terjadinya transfer panas. Nah, bagaimana mekanisme proses terjadinya transfer panas pada tubuh itu? Pertama, itu ada konduksi, yaitu ketika tangan kita kedinginan, kita akan merasa nyaman memegang gelas panas atau pada saat berbaring di atas lantai yang sejuk. Kedua, konveksi. Contohnya, kita akan merasa nyaman bila terkena hembusan angin pada saat berkeringat. Selanjutnya yaitu radiasi. Nah, kita akan merasa lebih panas berada di bawah atap seng saat matahari terik. Nah, hal ini disebabkan suhu seng jauh di atas tubuh manusia sehingga akan memancarkan panasnya ke tubuh kita melalui rambatan panas. Evaporasi yaitu saat kita keluar setelah mandi, tubuh kita mengering karena proses penguapan atau proses evaporasi. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme proses kehilangan panas pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu ada konduksi. Nah, apa sih konduksi itu? Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Misalnya, bayi ditempatkan langsung pada meja, perlak, timbangan, atau bahkan di tempat dengan permukaan yang terbuat dari logam. Di sini ada konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada saat tubuh bayi terpapar udara atau lingkungan bertemperatur dingin. Kehilangan panas badan bayi melalui aliran udara sekitar bayi yang lebih dingin. Misalnya, bayi dilahirkan di kamar yang pintu dan jendela terbuka, ada kipas atau AC yang dihidupkan. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah pelepasan panas akibat adanya benda yang lebih dingin di dekat tubuh bayi. Kehilangan panas badan bayi melalui pemancaran atau radiasi dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar. Bayi yang lebih dingin, misalnya suhu kamar bayi atau kamar bersalin di bawah 25 Celcius, terutama jika dingin kamarnya lebih dingin karena bahaya dari keramik atau marmer. Evaporasi.
Evaporasi adalah kehilangan panas utama pada tubuh bayi. Kehilangan panas terjadi karena penguapan cairan pada permukaan tubuh bayi. Kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara. Karena bayi baru lahir diselimuti oleh air atau cairan ketuban atau aminio. Proses ini terjadi apabila BBL tidak segera dikeringkan setelah lahir. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. ありがとうございました。